Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, buntut kasus perundungan pada sistem pendidikan profesi dokter spesialis di Rumah Sakit Karyadi, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek dan Kemenkes untuk berkolaborasi membuat peraturan jangka panjang guna mengantisipasi kasus serupa. Akhirnya Dekan Fakultas Kedokteran Undip Semarang mengakui adanya kasus perundungan pada sistem pendidikan profesi dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek dan Kemenkes berkolaborasi membuat peraturan jangka panjang agar tidak terjadi kasus serupa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih memaparkan Kemendikbudristek, Kemenkes, aparat hukum, beserta pihak PPDS dari Undip telah duduk bersama guna menyelesaikan kasus perundungan di PPDS Undip. Menurutnya, Kemendikbudristek dan Kemenkes harus berkolaborasi membuat peraturan untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Selain itu, Abdul Fikri mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan netral dalam mengusut kasus perundungan PPDS di Undip. Solusi jangka panjang sehingga kerjasama antara satu kementerian dan kementerian lain ini jelas, tertulis, dan ketika ada problematika maka bisa diselesaikan secara aturan yang mereka sepakati bersama. Jangka pendeknya tentu berarti kita minta kesediaan mereka apabila ada memang korban harus diadvokasi, harus ditangani keluarga korban, tetapi juga kepada yang bersalah kita serahkan kepada pihak aparat penegak hukum. Jangka menengahnya memang pembenahan di setiap perguruan tinggi dan rumah sakit. Jadi tidak hanya perguruan tinggi saja, tetapi rumah sakit juga. Lebih lanjut, Abdul Fikri mendorong kementerian lembaga yang menyelenggarakan pendidikan internal untuk menerapkan standar sistem pendidikan nasional, utamanya terkait pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Samuel dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait analisis BMKG tentang potensi bencana hidrometeorologi akibat peningkatan curah hujan di bulan September 2024, Komisi 5 DPR RI meminta BMKG terus memperbaharui informasi mitigasi kebencanaan kepada masyarakat. Memasuki akhir tahun 2024, Indonesia dihadapkan dengan pergerakan cuaca ekstrim. Berdasarkan analisis BMKG, memasuki bulan September 2024, curah hujan diprediksi meningkat dan berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. DPR RI berharap informasi potensi kebencanaan dapat terus diperbaharui agar masyarakat tetap waspada dan siap menghadapi bencana. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan pentingnya peran BMKG mengedukasi masyarakat terkait upaya-upaya antisipasi yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Iya, cuaca ekstrim, kemudian cuaca yang kadang-kadang tidak terprediksi, kemudian ada isu megatrust gitu ya. Itu memang sangat mengganggu di Indonesia dan sering terjadi. Maka dari itu BMKG di sini dalam hal lembaga setingkat kementerian yang menangani ini itu ya memang mitigasinya, terus antisipasinya, kemudian informasinya harus akurat, harus segera bisa di share atau diberikan kepada masyarakat gitu. Kemudian seperti pembekalan, pelatihan, bagaimana mengantisipasi kalau seandainya memang ada gejolak seperti itu. Ya, masyarakat harus diedukasi. Ada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Selain itu, Novita juga menekankan pentingnya peningkatan SDM di BMKG melalui pelatihan yang diberikan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam memprediksi potensi bencana. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau 0,25% ke level 6,00%. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menilai penurunan suku bunga akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurutnya, penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dapat diikuti oleh Bank Umum dengan level yang sama. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau 0,25% ke level 6%. Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga turun 25 basis poin. Penurunan suku bunga acuan ini terjadi pertama kalinya sejak Januari 2021. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menilai penurunan suku bunga akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Suku bunga yang lebih rendah diharapkan dapat memacu permintaan maupun penyaluran kredit di masyarakat, khususnya pelaku usaha yang akan mengakses pembiayaan di bank, sehingga denyut perekonomian masyarakat berkembang dan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong. Tentu ini adalah satu langkah yang memang sudah dinantikan oleh pasar. BI menurunkan 25 basis point, tetapi Fed malah menurunkan penurunan yang lebih jumbo 50 basis point. Dan ini kalau kita lihat tren ini juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh bank-bank sentral lainnya seperti Bank Sentral Eropa juga sudah menurunkan tingkat bunga. Nah, dengan demikian diharapkan ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kita lihat diharapkan dengan adanya penurunan tingkat bunga ini maka penyaluran kredit akan lebih semarak lagi. Lebih lanjut, Andreas menambahkan momentum penurunan suku bunga perbankan dapat menjaga inflasi Indonesia tetap rendah dan defisit transaksi berjalan akan tetap terkendali. Samuel dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Mandat penyelenggaraan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dinilai beresiko bebani perum peruri. Komisi 6 DPR RI tekankan perlunya pembenahan penugasan yang ada di dalam Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Mandat penyelenggaraan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dinilai beresiko bebani perum peruri. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah mengevaluasi penugasan terhadap perum peruri yang tercantum dalam Perpres nomor 82 tahun 2023. Sesuai dengan RPJMN 2020 hingga 2025, perum peruri menerima mandat sebagai arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan transformasi digital. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mengatakan, SPBE seharusnya tidak menjadi mandat khusus bagi perum peruri, seharusnya program ini menjadi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga karena menyangkut satu data dan kedaulatan negara. Karena anggarannya di kementerian dan lembaga belum ada, sehingga tentu saja kementerian dan lembaga belum bisa untuk menerbitkan kontraknya, sementara atas nama percepatan
Peruri harus mulai kerja dulu. Persoalannya nanti apabila kontraknya tidak jadi, siapa yang akan bayar dan berapa besar anggarannya. Sehingga ini harus menjadi satu pelajaran bahwa penugasan seperti ini harus sudah dari awal kan. Anggota Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka menekankan, pemerintah perlu membenahi penugasan SPBE yang ada di dalam Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Temuan bagaimana sebetulnya SPBE ini harus tata kelolanya baik. Dimulai tentu saja dengan Perpresnya harus dibenahi. Penugasan terhadap perum-peruri itu harus secara utuh. Dari Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyayangkan peningkatan impor beras pada periode Januari hingga Agustus 2024 sebanyak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produksi beras. Hingga bulan Agustus 2024, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3 juta ton. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menyayangkan praktek impor yang dilakukan pemerintah. Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produksi beras. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah berupaya menggenjot produksi pertanian padi dalam negeri. Namun usaha itu belum terbukti mampu menopang Indonesia untuk menjadi negara swasembada beras. Maka dari itu ia berharap periode yang akan datang dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk menurunkan impor beras di masa yang akan datang. Kami khawatir ke depan itu masih ada lagi. Impor itu masih banyak lagi. Meskipun sebenarnya kita lihat ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Meskipun terus terang tidak semuanya menurut hemat atau menurut diskusi teman-teman dari Komisi 4, tidak semuanya bisa menjanjikan bahwa itu akan mendukung peningkatan produksi lebih banyak lagi. Jadi memang harus dipastikan, kami punya tugas, kami di Komisi 4 dan periode yang akan datang tentunya, untuk memastikan pengawasan bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas itu memang berjalan dengan baik. Impor sebanyak 3 juta ton pada periode Januari hingga Agustus 2024 terhitung meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Secara persentase, angka impor meningkat sampai 120%. Adapun negara asal impor beras adalah Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI temukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 mensahkan pembentukan pansus angket haji DPR guna menyelidiki berbagai permasalahan tersebut. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI berkomitmen menyelidiki permasalahan penyelenggaraan haji 2024 hingga tuntas dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat. Tujuan utama dibentuknya Pansus Haji untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun berikutnya. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Ada indikasi beberapa tenda itu kayak di-booking, Pak. Diambil duluan ya. Sehingga rasio kecukupan antara kapasitas tenda dengan yang masuk itu nggak sama. Ada satu tenda misalnya isi 100 tapi ada tenda lain nggak ada 100. Nah ini kan nggak ada addressnya, alamat orang-orang itu nggak ada. Sebaiknya di setiap tenda itu sekali aja namanya. Dan ini nggak rasional. Satu orang 0,8. Jadi nggak cukup. Harusnya semua nggak cukup. Tapi kenyataannya ada yang nggak cukup, ada yang lain. Ada yang lebih-lebih. Ada yang lebih. Kudunya di wastafel gitu masih. Harusnya kan keran aja ya. Kamar mandi. Ada yang ngantri sampai 2 jam. Nggak sampai pingsan sih, tapi 2 jam lumayan. Lumayan. Oke, pripun? Kasur 1, 2 orang. Astagfirullahaladzim. Ukuran 2 kasur 3 orang. Ukuran kasur 50 cm. Iya. Itu agak kurang nyaman lah. Sedikit kurang nyaman. Memang kurang nyaman nggih. Lah wonten ingkang sing ibu-ibu ten ngene tenda, bapak-bapak ten Jawi. Campur. Nggih. Astagfirullahaladzim. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui tim pengawas haji DPR RI dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Keluhan jamaah haji itu terungkap pada momen puncak haji di Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kala itu, jemaah haji harus menginap untuk menunggu giliran ritual lempar jumroh di Mina. Maka dari itu, persoalan over kapasitas tenda serta kelayakan sarana toilet menjadi krusial untuk menjaga kesehatan jemaah. Bagaimana tidak, para jemaah bahkan harus mengantri hingga 2 jam untuk menggunakan toilet. Namun, permasalahan yang ditemukan tim buas haji tidak hanya itu saja. Catatan negatif juga mengarah pada layanan transportasi bus yang terlambat mengantar jemaah haji ke Ar-Musna. Selain itu, bus dengan kategori ramah disabilitas hanya berjumlah 20 dari total 512 unit. Belum lagi perkara bahan baku makanan jemaah haji Indonesia yang ternyata didatangkan dari berbagai negara asing. Tim buas haji DPR menyayangkan peran pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan pasokan dari hasil pertanian Indonesia. Persoalan kemudian adalah bahan baku yang kita sebutkan berasal dari Nusantara itu belum terpenuhi. Masih diekspor dari berbagai negara yang bukan Indonesia. Problem berikutnya adalah karena sudah membuat keputusan ketentuan harus bahan baku Nusantara, maka pihak lain mencaplok merek Nusantara. Rojo Lele, Pandan Wangi, dan macam-macam. Saya kira ini kealpaan atau ketidakmampuan Menteri Perdagangan atau memang sengaja dibiarkan. Pada waktu itu tim buas haji juga sudah merasakan adanya sinyal penyimpangan dalam alokasi kuota haji. Hal itu mulai mengemuka setelah tim buas haji ingin memastikan apakah jumlah kuota haji sesuai dengan hasil kesepakatan rapat panitia kerja, yaitu sekitar 221.000 haji reguler dan 19.280 masuk dalam kategori haji khusus. Sudah dibahas. Pertama adalah terkait bagaimana kuota yang tambahan itu dipertanyakan oleh semua anggota. Kementerian Agama belum menjawab ya, kuota yang tambahan ini berapa yang dikasih kepada reguler, berapa yang dikasih kepada yang haji khusus, kemudian proses kemarin penyerahannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang, baik yang reguler maupun yang khusus. Kesemerawutan itulah yang melatar belakangi desakan pembentukan panitia khusus angket haji. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang MD 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Ya tentu ini menjadi PR buat kami bahwa pansus harus sesegera mungkin dilakukan
setelah kami kembali, karena memang setiap tahun selalu berulang terjadi dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, dan tentu bukan hanya oleh Kementerian Agama, tetapi juga ada beberapa pihak terkait, terutama dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji, karena mereka juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang memang selama ini tentu harus dilakukan transparansi. Karena mungkin para jamaah juga ingin tahu sebetulnya uang yang mereka kelola ini apakah masih ada apa tidak. Bergeser ke tanggal 10 Juli 2024, rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 akhirnya mengesahkan pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Pansus Angket Haji terdiri dari 30 anggota dewan yang berasal dari berbagai fraksi. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Rapat perdana Pansus Angket Haji digelar pada 19 Agustus lalu. Rapat ini menetapkan Nusron Wahid sebagai ketua, sekaligus 3 wakil ketua lainnya, yaitu Marwanda Sopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hanifah Amalia. Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid mengungkapkan, ada 3 fokus pembahasan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari dugaan penyelewengan kuota haji tambahan, manajemen operasional pelayanan haji, hingga pembenahan sistem keuangan haji. Panitia Khusus Angket Haji DPR RI berkomitmen untuk menyelidiki permasalahan sampai tuntas dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari unsur Kementerian Agama hingga pihak travel. Akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait, yaitu dari kalangan regulator, dari kalangan pelaku, baik itu pelaku dari travel maupun KBIH, dan juga nanti ada perwakilan nasabah dan perwakilan jamaah dan perwakilan daripada masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya ibadah haji. Tujuan dibentuknya Pansus tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun berikutnya. Pansus bukan alat politik. Pansus Angket Haji merupakan kristalisasi atau tindak lanjut dari sejumlah keresahan yang dialami jemaah haji, sehingga ada solusi dan transparansi terkait pengalokasian dana serta kuota haji. Ya Lisa dan juga pemirsa, kalau misalkan melihat remaja-remaja ini pada nongkrong nih di warung kopi, banyak obrolan terkait dengan membahas financial freedom atau yang seringkali ini menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi kalangan tertentu tentunya. Tentu karena memang melakukan, kalau kita ada pengeluaran tanpa habisnya, ini mengkhawatirkan juga nih terhadap keadaan keuangan kita. Tentu ini menjadi impian bagi banyak orang kalau kita ini bisa mencapai financial freedom, salah satunya melalui investasi. Nah, meskipun terdengar simpel nih pemirsa, mencapai financial freedom ini melalui investasi tidaklah mudah. Lalu bagaimana cara kita dapat mencapainya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Get out of my bed, 2, then I beg you come back, 3, yeah I got a secret, but still this song in my head, and I'm ready to go, and I'm ready to, and I'm ready to go, and I'm ready to
Kembali pemirsa di TVR 09. Tadi kita sudah membahas mengenai financial freedom ya, Alfat, yang ini menjadi tren dan juga ingin dicapai oleh banyak orang tentunya. Karena financial freedom ini harus diiringi dengan persiapan dan juga perencanaan yang matang dalam mengelola keuangan. Selain itu pemirsa, dalam berinvestasi pun kita harus melakukannya nih dengan tepat. Karena ini meminimalkan kerugian di kemudian hari. Tentu kita penasaran nih, mari kita saksikan pemirsa tanpa berlama-lama lagi tayangan terkait bijak berinvestasi, capai financial freedom dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala risiko yang berbeda. So, pilih jenis investasi dengan skala risiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala risiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam. Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, P2P lending, dan forex juga termasuk investasi. Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih 2 atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang, seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur, berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita. Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 23 September 2024.
Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 1 DPR RI yang mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan agenda terkait pencegahan serangan cyber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional sementara. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji guna membahas laporan keuangan haji 2024. Dan tak lupa pemirsa, kami mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2024 nanti Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen, dan Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.